Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga punya skill teknisnya, karena menyamankan hati itu soal seni. Saya katakan soal seni. Ada saatnya Rasulullah itu diem ketika menghadapi kecemburuan istri. Cuma tersenyum tak. Ketika Aisyah mengatakan, min aina anta mundul yaum. Hari ini Anda dari mana Rasulullah? Minum Salama, dari rumahnya Salama. Kata Aisyah, matas pak minum Salama. Enggak bosan toh sama Salama. Coba Anda punya dua istri, kemudian Anda ditanya dari mana? Anda jawab dari alun-alun, selesai. Ya, Anda jawab dari jalan-jalan, selesai. Tapi dari dia, oh langsung keluar itu. Apalagi Salama itu rival terberatnya Aisyah. Dari mana Anda hari ini? Dari Salama. Langsung kecemburuan Aisyah itu bangkit. Kemudian mengatakan, matas mbak Salama, nggak kenyang toh sama Salama. Anda tidak bosan toh sama Salama. Coba kalau laki-laki dari Kemang Pratama gimana jawabannya? Gimana aku bisa bosan? Dia lebih seksi daripada kamu gitu ya. Pingsan nanti istrinya. Tapi ternyata Rasul dalam kasus itu cuma tersenyum dok. Fataba sama Rasulullah, kata Aisyah. Rasul cuma tersenyum, bikin gregetan kan? Maka Aisyah kemudian menjebak lagi untuk menyalurkan kecemburuannya itu. Ya Rasulullah, antukhbiruni angka. Coba jelaskan kepada saya. Kalau ada dua tempat yang dipakai untuk mengembalakan binatang ternak, yang satu biasa dipakai, yang satu belum, baru dibuka tadi pagi, diresmikan sama gubernur. Anda pilih yang mana kalau mau mengembalakan binatang ternak? Alatilam tur'a. Ya tentu aku milih yang belum pernah dipakai buat mengembala kamu. Lebih fresh gitu. Embunnya tidak ada campurannya dengan kotoran karena memang belum pernah. Daun-daunnya masih yang paling pertama nanti dimakan karena memang belum pernah dipakan. Begitu Rasul mengatakan alatilam tur'a, aku akan memilih untuk mengembalakan binatang ternak di tempat yang belum biasa dipakai. Aisyah kemudian menemukan momentum untuk mengatakan, itu saya nggak sama dengan istri Anda yang lain. Istri Anda yang lain pernah dipakai sama penggembala yang lain. Saya kan perawan satu-satunya istri Anda. Saya kan ibaratnya tempat gembalaan yang pernah dipakai. Istri Anda yang lain kan sudah janda-janda. Itu saya nggak sama dengan istri Anda yang lain. Apa kata Rasul? Nggak berkata apa-apa, Rasul cuma tersenyum. Jadi ada masalah rumah tangga itu yang nanti selesai jangan tersenyum toh. Ayah, tadi jadi ironi ya? Jadilah, teman-teman lama sudah ketemu sama mantan. Ya ketemulah, SMA-nya negeri, laki-laki sama perempuan ketemu. Terus mantanmu sekarang tambah cantik, tambah seksi. Jangan dijawab gitu loh, senyum ada. Seseksi dia, kau yang kupilih jadi istri kok. Selesai. Tapi kalau laki-laki yang pekerjaan, akhirnya kan malah mencoba untuk merayu, mencoba untuk memancing keadaan, akhirnya malah jadi keruh. Jadi ada beberapa persoalan rumah tangga yang selesainya cuma dengan tersenyum dan diam. Habis gitu setiap masa cuma tersenyum dan diam, ya enggak no. Bayar SPP anak-anak cuma tersenyum gitu ya. Mertua galak cuma tersenyum gitu kan. Kontrakan habis cuma tersenyum. Aduh, suamiku udah gila kalau gini caranya. Jadi nanti juga ada kisah ketika Rasul itu tegas. Misalnya pada kasus ketika Aisyah mengatakan, maghirtu ala nisa'ina bimaghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Saya belum pernah cemburu kepada istri Nabi melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Padahal saya nggak pernah melihat Khadijah itu. Perempuan Arab itu bukan yang termasuk tipe-tipe keluyuran gitu. Mereka di rumah. Waqarna fi buyutikuna, tinggallah kamu di rumah kamu. Jadi Aisyah muda mendengar ada perempuan hebat, kaya raya, cantik namanya Khadijah. Tapi orangnya yang mana nggak tahu. Dan ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul baru menikahi Aisyah. Jadi aku tuh belum pernah ketemu yang Khadijah tuh yang mana. Tapi aku belum pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Wa ma ra'aitu, padahal aku belum pernah melihatnya. Kenapa kok cemburu sama Khadijah padahal belum pernah ketemu? Li'anna Rasulullah yukthiru dzikraha. Karena Rasul selalu sering menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Sering memotong kambing atau binatang, kemudian dibagikan potongan-potongan dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Sampai pada suatu hari, Aisyah kemudian merasa tidak kuat dengan pemandangan itu. Sampai dia mengatakan, Khadijah lagi, kayak nggak ada perempuan lain saja di muka bumi ini. Apa Rasulullah? Senyum, diam, untuk menjaga perasaan istrinya yang muda cantik itu?
Enggak. Rasul marah. Innaha kanat wa kanat. Khadijah tetap Khadijah. Dia nggak mungkin digantikan oleh siapapun. Kemudian Rasul menyebutkan 3 alasan kenapa Khadijah tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. 1, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Ini nanti akan berkaitan dengan cerita Nuh dan Lut. Ada orang yang salah paham, dikira ceritanya Nuh dan Lut itu istri-istri mereka jelek. Tidak, istri mereka itu baik secara akhlak, tidak berzina, nggak minum minuman keras, nggak berjudi. Tapi kenapa mereka tidak selamat? Karena mereka tidak beriman kepada risalah kenabian suami mereka. Jadi kalau bahasa sekarang itu mereka berbeda visi politik gitu loh. Nggak ada kejelekan akhlak dari perilakunya istrinya Nuh dan Lut itu. Kalau Anda baca tafsirnya, istrinya Nuh itu cerita ke orang-orang bahwa suaminya sudah gila, di musim panas seperti malah membangun kapal. Gimana tahu jam punya suami sudah 100 kurang 2 gitu. Panas-panas kayak gini, bukannya cari es malah bikin kapal. Habis itu dia cerita siapa saja yang menjadi pengikut suaminya. Udah suamiku saya gila, masih ada pengikutnya lagi gitu loh. Dia sebutkan nama-nama pengikutnya itu. Itu pengkhianatannya istrinya Nuh. Ada muridnya Lut itu adalah pembela LGBT. Apa salahnya sih? Wong mereka itu hak asasi. Jadi dia merasa ada yang salah dengan perilaku kaumnya. Maka dia memberitahukan kedatangan tamu yang super ganteng itu kepada kaumnya agar mereka minta tamu itu dikeluarkan dari rumah suaminya. Jadi nggak ada ceritanya istrinya Nuh dan Lut itu berjudi, selingkuh dengan tetangga sebelah, penjual sayur, enggak gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngaji, istrinya nggak berkerudung, kita bilang, loh kok sama kerudung? Aku diuji Allah seperti Nuh diuji sama istrinya. Oh salah kamu, baca tafsirnya nggak lengkap. Baru tafdok, nggak pakai sir kamu itu gitu loh. Salah itu. Masa anaknya minum minuman keras, aku diuji Allah seperti Nuh diuji dengan anaknya Kanan. Loh, Kanan itu tidak beriman. Bukan berakhlak buruk, tidak beriman. Saya sampai ngomong, kalau zaman sekarang itu, Nuh itu nyoblos Anies, anaknya nyoblos Ahok gitu loh. Jadi mereka tuh beda visi politik, bukan buruk akhlak. Dan dalam masa jahiliyah, masa ketika belum diangkat menjadi nabi, Nuh dan istrinya tuh cocok. Mereka sama-sama pantas untuk menjadi pasangan, makanya punya anak dan keturunan. Sama seperti Khadijah menikah dengan Muhammad ketika masih belum diangkat menjadi nabi. Tapi bedanya adalah ketika Muhammad memproklamasikan tentang kenabiannya, Khadijah mengimani. Itu salah satu yang menjadi kelebihan Khadijah dan tidak mungkin diganti oleh perempuan manapun. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Yang kedua, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. Yang ketiga, dialah ibu anak-anakku. Dia pernah lihat? Siapa selain Khadijah yang mengandung? Ada si Maria Kiptiah, tapi Ibrahim ya kemudian meninggal dunia pada waktu masih kecil. Yang sampai besar ya Khadijah itu. Begitu Rasul menyebutkan kelebihan Khadijah 3 ini, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir, dia menghabiskan dananya untuk mendanai dakwahku, dan dia menjadi ibu anak-anakku. Itu kalau orang Solo bilang, Aisyah ki langsung menengmak kelakep preso ngomong meneh. Nggak mungkin itu digantikan oleh perawan ting-ting, tetap nggak bisa. Posisi-posisi itu nggak mungkin. Jadi nggak selalu Rasulullah kemudian senyum, ngalah. Nggak ada saatnya memang istri itu harus dimarahi juga kalau udah kebangetan gitu loh. Ada saatnya juga nanti udah sampai pada posisi ditanting bahasanya. Kalau mau tetap jadi istriku, mandu tahu. Kalau nggak, udah bisa aja. Rasul juga pernah begitu. Pernah nanting ketika istri-istri beliau minta tambahan uang belanja itu. Rasulnya nanting satu persatu. Mau apa? Mau cerai atau mau tetap jadi istriku? Jadi jangan mengira suami yang baik itu yang lemah lembut terus, nanti tukeran peran, malah istrinya yang jadi suami, nanti galak banget istrinya, suaminya malah cuma senyum-senyum. Ada saatnya senyum, ada saatnya diam, ada saatnya marah, ada saatnya menjelaskan logika-logika berpikir. Itu seni. Kapan ya saya harus ngomong keras, kapan ya saya harus tegas, kapan ya saya harus ngalah, kapan ya harus senyum. Itu nanti seni, dan banyak rumah tangga yang aslinya pintar tapi menjadi tidak tepat karena tidak punya seni menjaga perasaan pasangan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.